Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elvi Ridho Hidayati, Isna Nur Aini, dan Luka Isabilah. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan belajar. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan dapat diartikan to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, membuat, dan lain-lain. Menurut KBBI, lingkungan dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Sedangkan belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Nah, dari beberapa pengertian di atas, dapat dirangkai dan disimpulkan bahwa lingkungan belajar dapat diibaratkan juga seperti laboratorium, di mana di dalam laboratorium tersebut, si anak dapat melakukan berbagai percobaan, bereksplorasi untuk mengetahui suatu hal yang baru. Nah, yang kedua, yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar yang pertama yaitu mewujudkan situasi yang kondusif. Yang kedua, memfasilitasi perkembangan dan belajar anak secara maksimal sesuai dengan kebutuhan intelektual, fisik, motorik, dan sosio-emosi anak. Yang ketiga yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang akan mengganggu perkembangan dan efektivitas belajar anak. Macam-macam pengelolaan lingkungan belajar. Jadi, ada dua macam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu yang pertama adalah lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kedua adalah lingkungan belajar outdoor, yaitu pembelajaran di luar lingkungan kelas. Lebih berperan dalam mengintegrasi sensoris dan berbagai potensi yang dimiliki anak. Hal ini termasuk perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan pengetahuan budaya, serta perkembangan emosional dan intelektual. Untuk strategi pengelolaan lingkungan belajar outdoor, itu sama dengan strategi pengelolaan lingkungan belajar indoor. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Lingkungan pembelajaran tidak sekedar indah di mata, tetapi juga berfungsi secara maksimal tanpa mengurangi keindahan lingkungan. Prinsip-prinsip yang dimaksud seperti keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, dan kesatu paduan. Secara sederhana, lingkungan pembelajaran dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya keberadaan perpustakaan anak, perlengkapan musik outdoor, dan perlengkapan IT secara sederhana. Salah satu prinsip pengelolaan lingkungan pembelajaran adalah menggunakan lingkungan yang kondusif. Kontrol lingkungan suatu pertimbangan penting dalam mengkonstruksi fasilitas pendidikan anak adalah kontrol lingkungan, sehingga tidak terjadi kurangnya kontrol lingkungan yang memadai akan menyebabkan sejumlah permasalahan. Kurangnya kontrol lingkungan dapat menyebabkan kontribusi pada perilaku yang buruk, tidak hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami.